Kita masih dalam pembahasan ta'alluq marotib sifat kudrot. Kudrot itu artinya Allah kuasa, Allah maha kuasa. Nah, kemudian di ta'alluq marotib ini dijelaskan urutannya. Ini bukan berarti kekuasaan Allah ada urutan, bukan. Tetapi kekuasaan Allah kepada kita, gitu ya. Jangan salah pahamnya ya. Jadi kekuasaan Allah terhadap kita, gitu, terhadap makhluknya itu urutannya dari mana? Dari mana dulu, gitu. Ta'alluq marotib itu begitu ya. Tapi jangan dianggap bahwa kekuasaan Allah itu ada urutannya, enggak ada Allah Maya, karena tidak ada permulaan Allah Maya, tidak ada akhir, tidak ada permulaan, kan itu ya. Urutannya ta'alluq marotibnya 8 kemarin itu. Pertama apa? Suluhi qadim, nomor 1 itu ya. Suluhi qadim artinya Allah berkuasa dari dulu, tidak ada permulaan. Suluhi qadim itu ya. Allah berkuasa dari dulu, tidak ada permulaan. Nomor 1 itu ya. Suluhi qadim, Allah berkuasa dari dulu, tidak ada permulaan, gitu. Suluhi qadim itu ya. Nomor 2 apa? Qabdoh awal. Qabdoh awal itu adalah perencanaan, penyusunan di Lauhul Mahfuz sebelum Allah menciptakan makhluk. Qabdoh awal gitu ya. Jadi Allah sebelum menciptakan makhluk, Allah menyusun dulu, menyusun semua yang akan ditakdirkan. Itu disusunnya di mana? Ditulisnya di mana? Di Lauhul Mahfuz. Ini harus selalu diingat sama kita. Jadi hidup kita itu hanya menjalani skenario Tuhan, karena semuanya udah rapih, tertulis sebelum kita ada. Apa yang akan terjadi kepada kita udah semuanya ditulis rapi sama Allah ya. Allah mau bikin manusia berapa, mau bikin kita umurnya berapa, anaknya berapa, itu semua udah ditulis. Rezekinya semua, jodoh mati semua, apa yang akan terjadi besok udah ada tulisannya semua. Kita meninggal kapan, di mana, semuanya udah ada tulisannya. Maka itu hidup itu hanya mengikuti skenario Tuhan. Kita nggak bisa merubah dan memaksa apa yang sudah Allah tulis, nggak bisa. Bahkan kita bakal masuk kemana udah ada tulisannya. Kita bakal ke surga apa ke neraka udah ada semuanya ya. Kemarin diumpamakannya kayak artis syuting film, main film kayak begitu ya. Nggak ada artis yang syuting, yang main film nggak ngikutin alur cerita dari sutradara, nggak ada. Semuanya udah dikasih semua ya. Perannya udah ditentukan, dialognya udah ditentukan, udah semua sama sutradara. Jadi main film itu cuma menjalani skenario sutradara, udah. Kita juga hidup begitu. Apa bisa kita ngelawan takdir Tuhan? Gak bisa. Gak mau jadi orang miskin, saya pengen jadi orang kaya, gak bisa. Emang udah perannya jadi orang miskin, mau gimana? Gak mau, saya mah sakit pengen sehat, emang udah skenarionya jadi orang sakit, perannya mau gimana? Gak mau jadi orang gila pengen jadi orang waras, emang bagian jadi orang gila, mau gimana? Pengen jadi jagoan, gak mau jadi penjahat, kamu perannya jadi penjahat, mau gimana? Tapi ingat, yang jahat, yang baik, yang gila, yang waras, yang kaya, yang miskin, dalam satu film sama-sama apa? Sama-sama sutradaranya satu, sama-sama beres main film dapat gaji masing-masing.
Gak usah sirik sama peran, karena peran itu gak ada gunanya. Yang gila, yang waras, beres shooting semuanya dapat gaji, dapat honor. Yang jadi murid, yang jadi guru, yang kaya, yang miskin sama aja, pulang ke akhirat kita semua bakal nerima honor. Tinggal tugas kita apa? Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tugas kita mah begitu doang. Berperanlah dengan sebaik-baiknya peran. Profesionalisme lah dalam berperan itu. Karena itu yang akan dinilai oleh Tuhan. Bukan kaya miskinnya, bukan. Bukan waras sama gilanya, bukan. Bukan sakit sama sehatnya yang dinilai, bukan. Bukan murid sama gurunya, bukan. Tapi yang Allah nilai adalah sehebat apa kamu memerankan seorang murid, sehebat apa engkau memerankan seorang guru. Walaupun jadi murid, tapi kalau peran aktingnya sebagai murid lebih hebat, lebih profesional dibanding seorang guru, nanti lama-lama juga malah murid yang akan mendapat apresiasi tinggi dari Tuhan. Ibu-ibu mengaji ikhlas, saya yang ngajar kagak ikhlas, kan nggak ada apa-apanya saya ngajar. Walaupun pada kenyataannya mah kayaknya hebatan saya, karena saya guru, ibu-ibu murid. Padahal nanti pada kenyataannya di akhirat yang hebat itu adalah murid-muridnya. Majid mah cuma bisa ngomong, ngamalinnya kagak bisa. Tapi jamaah mah dapat ilmu diamalin, atuh jadi hebatan ibu amalnya dibanding saya. Si miskin sama si kaya, jangan kira hebatan orang kaya dibanding si miskin. Kalau si miskin sabar dengan kemiskinannya dibanding si kaya sombong dengan kekayaannya, atau kekayaannya nggak jadi apa-apa nanti di akhirat. Mendingan jadi orang miskin tapi sabar nerima kemiskinannya, malah itu yang nanti berharga di hadapan Tuhan. Jadi nggak usah sirik sama peran orang lain mah. Nggak ada artinya, nggak ada gunanya peran mah. Yang harus sirik mah sama orang yang hebat berperan, yang hebat acting. Nah itu, dia mah sabar banget ya sakitnya. Nah itu kita harus iri. Dia mah kuat banget ya nerima ujian beratnya. Nah itu mah kita harus iri sama kayak begituan mah ya. Tapi kalau sama harta bendanya, sama kekayaannya, sama keilmuannya, nggak usah. Karena yang Allah tilai ahsanu amala, bukan aksaru amala. Kalau ahsanu mah kan yang paling bagus amal ya. Tapi kalau aksaru yang paling banyak amal. Jadi yang dinilai dalam ibadah bukan paling banyak, tapi paling bagus. Bukan kuantitas tapi kualitas. Kalau yang dihitungnya kuantitas, kita sirik dong. Kemarin kata saya, donatur saya ada yang setiap Idul Adha kurbannya 50 ekor sapi, kambingnya ratusan. Kita bakal sirik kalau amal itu yang dinilai banyak-banyakan. Kita sirik dong ke Tuhan, protes. Enak banget dia diciptakan jadi orang kaya, bisa korban 50 ekor sapi, kenapa saya miskin ya Allah? Maka kata Allah, bukan banyak sedikit amal mah kata Allah, tapi yang paling bagus kualitas amal. 50 ekor sapi kalau pengen dipuji orang mah nggak ada artinya. Mendingan kamu 1 ekor kambing tapi penuh dengan keikhlasan. Makanya Allah mah adil. Yang aku nilai dari ibadahmu bukan masalah banyak sedikitnya. Karena kalau ukurannya banyak sedikit, nanti yang miskin sirik sama yang kaya. Nanti yang jadi murid sirik sama yang jadi guru. Kenapa saya bodoh? Tapi kata Allah, yang paling bagus bukan yang paling banyak. Bisa lebih hebat murid pahalanya dibanding seorang guru. Karena si murid mah ngaji diamalin, si guru mah pintar ngomong tapi tidak pernah ngamalin ilmu. Bisa begitu akhirnya nanti. Maka sekali lagi, nggak usah kita sirik sama peran yang Allah berikan kepada setiap hambanya. Berperan aja semaksimal mungkin, seprofesionalisme mungkin. Jadi orang miskin berperanlah dengan
kesabaran menjadi orang miskin. Kalau jadi orang kaya, maka berdermawanlah dengan kekayaannya. Jadi orang sakit, bersabarlah dengan penyakitnya. Jadi orang sehat, bersyukurlah dengan kesehatannya. Itu baru orang yang hebat amalnya. Gitu. Jadi sekali lagi, dari qabdah awal bahwa semua dengan kudrat kekuasaan Allah telah disusun, telah direncanakan oleh Allah di Lauhul Mahfuz. Kita hidup hanya menjalani skenario Tuhan. Udah ikutin aja, karena kita nggak bisa ngelawan takdir Tuhan. Ya, cuma kemarin itu kita ditawarkan saja sama Allah. Nah itu doang ya. Ingat-ingat. Hanya saja kita diberikan penawaran. Penawaran apa? Pilihan. Gitu doang ya. Menyikapi setiap takdir Allah, kita dikasih penawaran. Gitu doang ya. Ngelawan takdir mah kita nggak bisa. Karena udah rapi, ditulis, ditetapkan, udah rapi. Bagi kita apa kewajiban kita mah? Hanya memilih dalam menyikapi takdir-takdir Tuhan. Wahadainahun najdain. Allah selalu memberikan dua pilihan. Kamu sakit, pilihannya cuma dua. Mau berobat apa mau diem aja. Ah gitu. Kalau pengen banyak amal, berobat. Karena berobat itu amal ibadah kamu. Nah gitu. Gitu doang. Nggak berobatnya nggak apa-apa, berarti kamu tidak ngambil peluang, gitu doang. Kamu dikasih anak bader, itu teh peluang dari Allah. Mau sabar nggak ngadepin anak bader? Mau nggak ngenasehatin anakmu yang bader? Mau nggak ngedidik anaknya? Gitu doang. Kalau mau diambil peluang itu, berarti kan jadi amal ibadah. Ibadah ngomelin anak, ibadah nyuruh anak sholat, ibadah ngajarin anak, wah ibadah mulu. Itu teh peluang disebut. Dikasih tetangga julid, itu teh peluang. Mau nggak tuh? Kata Allah, aku kasih tuh ladang ibadah, aku kasih tetangga yang julid. Kalau apa-apa ngomongin mulu, mau nggak sabarnya? Gitu doang. Kalau nggak diambil juga nggak apa-apa. Tapi kalau mau diambil silahkan. Bisa nggak itu tetangga dirubah sama kita jadi kagak julid? Nggak bisa. Itu kan takdir Tuhan. Tapi setiap takdir Tuhan di situ ada sirot kita untuk beribadah. Ada peluang kita untuk beramal. Karena tidak ada takdir yang buruk kemarin ya. Takdir cuma 3 kemarin. Kalau tidak baik pasti lebih baik, kalau tidak semakin kan begitu. Jangan pernah nyalahin takdir, yang harus disalahin mah diri sendiri, nggak bisa menyikapi takdir. Karena nggak ada takdir Allah yang buruk. Wa ma khalaqta hadza batila. Apa hasibtum annama khalaqnakum. Dikasih suami kagak mau kerja, kerjaannya mancing mulu. Nah, itu misalnya. Galak lagi misalnya, selingkuh lagi. Nah, itu peluang. Peluang dari Allah. Mau nggak nih ngadepin suami yang kayak begini dengan kesabaran gitu. Peluang. Penawaran. Mau diambil silahkan. Ya enggak juga nggak apa-apa. Berarti kamu nggak dapat apa-apa nantinya. Bahkan saya sering menyampaikan ya, semakin orang diajak ngaji kagak mau, harusnya kita harus semakin berterima kasih. Semakin anak disuruh sholat kagak mau ngelawan, harusnya kita berterima kasih. Harusnya kan begitu ya. Kenapa harus berterima kasih? Kalau anak disuruh sholat langsung sholat, ibu-ibu dapat pahalanya berapa? 1. Kalau ibu ngajak tetangga untuk ngaji, tetangga langsung ikut ngaji, ibu-ibu cuma dapat pahala 1. Tapi kalau tetangga diajak ngaji nggak mau, nah Selasa ini diajak kagak mau, alhamdulillah
Selasa besok diajak lagi kagak mau. Alhamdulillah. Terima kasih wahai tetanggaku, engkau selalu memberi peluang ibadah amal soleh buat aku. Kan gitu ya. Nya bosen mah jelema anu salah menyikapi takdir Tuhan. Gara-gara kita salah menyikapi takdir Tuhan, jadinya bosen, jadinya kesal. Kan gitunya. Maka dari ilmu tauhid ini kita belajar bagaimana merubah cara pandang, sudut pandang, bagaimana untuk menyikapi setiap takdir-takdir Tuhan. Karena ingat, nggak ada takdir Tuhan yang jelek, nggak ada. Karena hidup itu hanya tinggal merubah mindset, cara pandang, cara berpikir. Hidup akan begitu doang ya. Hidup itu hanya itu saja. Bagaimana kita bisa mengolah cara sudut pandang, cara berpikir. Itu doang hidup mah. Ya, maka belajar ya. Dengan ngaji ini belajar merubah cara berpikir ya. Supaya penyakit-penyakit kita anu sok bosen, anu sok kesel, anu sok putus asa hilang. Maka ayo kita rubah mindsetnya, cara berpikirnya kita rubah. Kalau Mang Yajid naro angka 9 di atas meja ini, Mang Yajid naro angka 9 di atas meja ini, angka 9. Menurut Mang Yajid itu 9. Tapi menurut ibu-ibu dilihat dari situ berapa? 6. Apa kita harus bertengkar cuman gara-gara salah penilaian? Kenapa salah penilaian? Sudut pandangnya yang berbeda. Kan hidup begitu doang kan? Angkanya sama-sama satu doang. Ada satu angka yang ditaruh di meja, bukan 2, 1. Cuman Mang Yajid ngelihat dari sini mah 9, ibu-ibu karena ngelihatnya dari situ 6. Terus sama Mang Yajid mau disalahin? Enggak. Terserah Bu. Ibu mau bilang itu 6 karena ibu ngelihatnya dari situ, terserah. Berarti ibu dapatnya kecilan 6. Kalau pengen banyak, robah cara berpikirnya, pindahin dong ke sini. Biar jadi 9, dapatnya banyakan. Punya tetangga yang kagak mau diajak ngaji, kalau cara pandangnya si teteh tadi misalnya jadi bosen, ya terserah, berarti dapat amalnya 1. Maijin mah nggak mau, pindah Maijin mah dari sini. Maijin mah dapat tetangga model kayak begitu teh disyukuri. Alhamdulillah, terima kasih tetanggaku, kamu nggak pernah mau diajak ngaji. Sama aja kamu teh ngasih peluang buat Mang Yajid supaya setiap Selasa Mang Yajid dapat amal. Mau bosen nggak Mang Yajid kalau begitu nyikapinya? Nggak bakalan. Selasa besok ajak lagi. Kalau bisa mah setiap diajak jangan mau. Ih bener, asli. Kalau bisa mah, karena kalau kamu mau diajak ngaji, pahala saya selesai. Saya harus nyari lagi tetangga yang belum ngaji. Jadi begitu kan? Kalau diajak mau. Emang tetangga kita ada berapa di sini? Paling banyak juga 50 ya tetangga kita ya. Misalnya 50 kan? Diajak mau, berarti hanya 50 hari kita mendapat pahala dari Allah. Setelah itu capek, kudu neangan deui ka mana anu teu ngaji, kan hese kan? Ini mah Allah nggak susah-susah. Nih, gua kasih 1 doang tetangga lu, tapi ini bangkawarah banget. Mau nggak ini? Ini kan ladang amal buat lu, supaya lu bisa ngajak dia setiap Selasa. Walaupun 1 orang, dari 1 orang lu bisa dapat 1 juta kebaikan. Nggak usah jauh-jauh, nggak usah capek-capek nyari ke keranggan, kan? Di pinggir mata nih tetangga nggak mau sholat, setiap sholat ajakin. Kalau dia kagak mau, bersyukur, karena itu menjadi ladang amal buat kamu. Kalau ngelihat sudut pandangnya dari situ. Tapi kan nggak mungkin kalau orang setiap saat kita ajak nggak mau, nggak mungkin lah, nggak mungkin. Innallaha la nudi'u ajrol muhsinin. Allah nggak pernah menyia-nyiakan jerih payah hambanya. Kita kalau cara ngajaknya kayak tadi, nggak ada emosi, nggak ada kekerasan, nggak ada bentak-bentak, orang kan yang diajaknya semakin enak. Kan semakin enak kan ya? Kalau cara ngajaknya kayak tadi kan, kita kan ngajak kadang nggak bagus juga ngajaknya. Ngaji atuh Bu, hidup kagak mau ngaji. Kita kadang begitu ya. Ngajak sambil nyindirin orang, ngajak sambil nyinggung orang. Mana mau orang ikut ngaji ke kita kalau begitu. Malu atuh Bu, rumah dekat pesantren kagak mau ngaji. Kan kita kadang gitu ya. Itu gara-gara tadi sudut pandangnya udah salah mau ngajak orang.
Tapi kalau sudut pandangnya dirubah, ini kan ladang amal buat saya, dan saya sih berharap engkau nggak mau diajak saya, kan gitu ya? Iya kan? Supaya kamu menjadi ladang amal saya yang nggak jauh-jauh, nggak capek-capek. Akhirnya kan kita ngajaknya teh lembut, bijak, santun. Kalau udah diawali dari situ kan ya, suami bader, anak nakal, mau ngenasehatin teh diawali dengan yang hati tadi kan. Akhirnya ngasih taunya juga nggak ngebentak, ke suami nggak marah-marah, nggak ngedikte. Ntar lama-lama suami digituin mah lulu, hatinya lulu. Kenapa suami kita nggak nurut-nurut? Kalau dibilang sama kita cara ngasih taunya salah, penuh dengan emosi dan hawa nafsu. Nah ini kan yang harus kita rubah. Kenapa anak kita jadi ngelawan mulu dikasih taunya? Kan kitanya cara ngasih taunya yang belum santun, yang belum bijak. Karena tadi mindsetnya, cara pandangnya udah salah. Ini ya, pelan-pelan kita masukin teori-teori, ilmu-ilmu semacam ini untuk merubah kembali ayyukum ahsanu amala, supaya amal kita semakin berkualitas, semakin berbobot, semakin baik, supaya begitu. Udah nggak ada lagi cerita bosen, putus asa, kesal dalam beramal, nggak ada. Semakin ikhlas, semakin bersih, semakin lillah, ujung-ujungnya nanti semakin billah. Ikhlas kita udah nggak lillah lagi kan, nanti naik kepada ikhlas billah. Tapi kan semua harus dilatih, semua harus ada ilmu teorinya. Maka pahami, amalin pelan-pelan, pahami, amali pelan-pelan, terus begitu. Insya Allah nanti ada peningkatan amal kita pelan-pelan. Capek kita begini mulu dari dulu kan begitu ya. Ngajak orang penuh emosi, ngajak orang kagak nurut-nurut, yang ada berantem mulu kan capek. Robah caranya, robah gayanya. Gitu ya. Jadi kembali lagi, qabdoh awal adalah kekuasaan Allah merencanakan semuanya sebelum makhluk Allah diciptakan. Artinya apa? Kita hidup hanya menjalani skenario Tuhan. Kita nggak bisa ngerubah takdir Allah. Yang bisa kita lakukan adalah memilih dalam menyikapi setiap takdir Allah, agar semua takdir Allah menjadi nilai kebaikan, menjadi nilai ibadah. Gitu. Begitu doang tugas kita, ya. Takdirnya emang nggak bisa dirubah. Emang punya laki modelnya begitu, ya udah, nikmati aja udah, kan gitu. Emang anak begini adanya, ya udah, nggak usah dituntut, nggak usah berharap, nggak usah, udah, emang segitu adanya dari Allah. Emang punya ipar modelnya kayak begitu, emang udah. Emang punya teman, udah, itu kan udah jadi ketetapan Tuhan, nggak bisa dirubah. Nggak bisa, gitu ya. Tinggal kita cerdas-cerdas menyikapi setiap takdir Tuhan, merubah cara pandang takdir. Contoh-contoh gini nih, di Baduy, orang pada pakai sendal nggak di Baduy? Nggak ada yang pakai sendal di Baduy. Maaf. Misalnya Baduy primitif, maaf ya. Misalnya Baduy itu primitif, nggak ada yang pakai sendal karena primitif. Misalnya maaf. Terus tiba-tiba ibu ada yang nawarin bos sendal. Bu, mau nggak dagang ke Baduy? Saya modalin, saya biayain pokoknya. Nih sendal, bawa ke Baduy, jualan di Baduy. Kira-kira kita tuh disuruh begitu sama bos sendal, suruh jualan di Baduy yang nggak pernah pakai sendal, kita nerimanya gimana kira-kira? Nggak mau, nggak bakal laku, gitu kan ya? Ini mindset orang miskin. Ini mindset orang belangsak. Ini cara pandang orang miskin, orang yang nggak pernah maju. Nggak mau, nggak bakal laku, orang nggak pernah pakai sendal. Kan gitu kita pasti begitu ya. Rubah mindsetnya. Bagaimana cara ngerubahnya? Alhamdulillah, saya dikasih pasar, saya dikasih peluang oleh bos, oleh Allah hakikatnya, suruh ngejualin sendal di orang yang tidak pernah pakai sendal. Berarti apa? Pasti yakin sendal saya pasti laku pesat kalau dijual di Baduy. Kalau jualan di Keranggan semua orang udah pakai sendal, ngapain? Paling juga ganti sendal lebaran doang, lakunya lama. Tapi kalau di Baduy orang-orang belum ada yang pakai sendal. Berarti kalau saya bawa sendal, mereka pasti akan membeli semua karena dia belum pernah pakai sendal.
Awalinya dengan begitu dulu tuh, optimis. Nanti kalau udah optimis dikasih jalan sama Allah bagaimana cara merubah pikiran orang Baduy supaya mau make sendal. Tapi kalau belum apa-apa udah pesimis, nggak bakal laku, ya udah. Kalau udah pesimis begitu, cara buat nawarin ke orang Baduynya sama Allah nggak bakal dikasih. Maka itu penting menjaga mindset, sudut pandang, cara berpikir. Jangan pernah positif negatif thinking. Gak boleh suuzon, tapi harus selalu positif thinking, husnuzon. Innallaha bizonil abdi. Allah mah tergantung prasangka hambanya. Awali dari diri, ibda bin nafsi, ihtisabun nafsi, introspeksi diri. Gak ada perintah agama awali dari orang lain, gak ada. Salahkan orang lain, nggak ada dalam agama mah. Koreksi diri, awali dari diri, perbaiki di diri, balik ke diri. Jangan suka nyalahin orang. Gara-gara bapak sih, gara-gara nggak ada. Semua itu gara-gara saya. Nggak laku, emang itunya aja orang Baduynya nggak doyan sendal. Bukan orang Baduynya nggak ada. Kamu nggak bisa menawarkan ke orang Baduy. Jadi selalu dari diri. Awalnya dari hati. Jangan sampai ada buruk sangka kepada siapapun, apalagi kepada Allah. Saya kagak bisa, nggak bisa udah. Gini-gini mah saya nggak kuat udah. Hilangin tuh ucapan-ucapan model begitu tuh dalam diri kita. Selalu ucapkan yang positif. Saya pasti bisa, saya pasti sehat, saya pasti lulus. Nah gitu. Udah nggak ada lagi aduh, nggak ada. Itu buang itu kata-kata kayak gitu tuh. Puyeng amat, nyeri amat, saya sehat, saya kuat, saya semangat, saya bisa, gitu. Karena kata Allah, kamu itu tergantung prasangkanya kepadaku. Kalau kamu bilang sehat, aku berikan sehat. Kalau kamu bilang bisa, aku kasih bisa. Tapi kalau belum apa-apa kamu udah, kayaknya nggak bisa, udah nggak bisa. Padahal Allah memberikan kepada kita nggak dibatesin, padahal makan ya. Yang Allah kasih ke kita kan tanpa batas, padahal mah ya. Kenapa kita membatasi diri sendiri? Kenapa? Emang pemberian Allah ada yang dibatasi kan? Nggak ada. Kenapa kita malah membatasi diri sendiri? Terlalu picik cara berpikir kita kan? Jangan. Simpanlah cita-citamu setinggi bintang Suroya, kan begitu ya. Jangan tanggung hidup mah, ya. Jangan tanggung hidup mah, gitu ya. Jadi awali dari diri kita, jaga prasangka kita, jangan pernah kita mengucapkan melakukan sesuatu yang memang itu sesuatu yang negatif. Jangan. Karena Allah mah tergantung prasangka hambanya, ya. Dan memang Allah memberikan apapun kepada hambanya tanpa batas. Napas ibu emang dibatasi sama Tuhan? Enggak. Penglihatan, pendengaran, otak emang dibatasi? Tidak. Kalau buatan manusia dibatasi, ada kadaluarsa, ya. Ada kadaluarsa buatan manusia mah ya. Allah mah tidak, ya kecuali mati, rusak kali begitu ya. Selebihnya mah nggak dibatasi. Semuanya luas, semuanya berkelimpahan. Kitanya saja yang membatasi diri sendiri, mempersempit diri sendiri. Ya. Ketiga, tanjiji hadis awal. Kemarin ingat tanjiji hadis awal itu proses perwujudan dari perencanaan qobdoh awal. Kemarin ya, tanjiji hadis awal itu adalah proses mewujudkan dari rencana qobdoh awal. Kemarin gitu ya. Allah kan udah merencanakan ya di Lauh Mahfuz ya. Semua kan udah direncanain rapih. Dari rencana itu mau diwujudkan, mau diaplikasikan, mau direalisasikan, mau dinyatakan. Nah itu prosesnya itu gimana? Gitu kan? Ibu-ibu nih, ada yang ngehayal, ada yang ngelamun, habis ngaji pengen makan ama karedok, kan gitu ya.
atau ntar makan sama sayur asam. Itu kan namanya rencana, planning, keinginan. Nah terus abis ngaji kan harus diwujudkan ya, harus dibuktikan dong. Pengen makan sama sayur asam. Kira-kira proses kita dari perencanaan sampai terwujud lama apa sebentar? Nah kan gitu ya, kemarin kita mah ya lama kita mah prosesnya agak lama. Kalau Allah tanjiji hadisnya bagaimana? Gitu ya. Kalau Allah gimana? Tanjiji hadisnya, proses perwujudan dari perencanaan menjadi nyata bagaimana? Ayatnya apa itu? Innama amruhu iza aroda syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sesungguhnya kepadanya apabila dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya jadilah, maka jadi. Jadi ternyata proses Allah mah cukup bilang kun. Nggak pakai fayakun, awas. Kun doang. Kaf dan nun. Allah kalau ingin memproses sesuatu dari perencanaan menjadi nyata secepat bilang kun, jadi. Asal Allah udah bilang kun, jadi, terjadi, udah. Ini pegangan buat kita ya, supaya kita tambah yakin. Sakit bertahun-tahun, kalau kata Allah sembuh, nggak pakai bertahun-tahun lagi, detik itu pun sembuh. Anak bader banget udah di pesantren, kalau kata Allah soleh, detik itu pun soleh, nurut. Tetangga diajak ngaji udah 10 tahun kagak mau, kalau kata Allah mau, detik itu pun mau. Ini yang harus jadi motivasi kita menunggu proses tanjiji hadis kun fayakun, supaya kita semangat. Oh kayaknya dikit lagi nih, oh kayaknya dikit lagi nih, oh kayaknya dikit, begitu ya. Tapi kalau tadi mindsetnya salah jadi bosen, bosen, capek, kesel, akhirnya nggak dapat hasil dong kita ya. Makanya segera lanjutkan dengan tanjiji hadis awal. Yakini bahwa semua proses Allah mah nggak make lama, nggak make ribet. Cukup bilang kun. Kayak ada kisah begini ibu-ibu. Ada seorang pemuda sedang membelah batu kali gede. Kalau batu kali dibelahnya pakai apa? Batu kali itu yang gede dibelahin buat fondasi biasanya ya. Jadi batu-batu kan batunya gede tuh, dikali gede banget asalnya, kan dibelahin tuh ya jadi kecil-kecil buat fondasi. Dibelahinnya pakai apa batu kali? Palu ya, pakai palu kan ya. Palu itu kan ya, palu yang agak gede itu ya, palu. Itu pemuda keker, sehat, kuat. Batunya gede, sama dia di palu, dipukulin pakai palu. Bletrak, boro-boro pecah, rengat pun tidak. Itu batu ya, boro-boro pecah, rengat pun tidak. Emang kalau orang yang bagian mecahin gituan mah harus tahu uratnya katanya ya. Harus tahu uratnya yang biasalah gitu ya. Kalau orang yang kagak biasa mah pinggang kena, nggak kuat. Emang ada orang ahlinya ya mecahin batu mah. Tapi ini pemuda kuat, muda, sehat. Dipukulin itu batu kali, enggak boro-boro pecah, rengat pun tidak. Kemudian lewat aki-aki lewat. Aki-aki udah bongkok, aki-aki lemah, aki-aki lewat. Begitu lewat ditanyakan sama si aki, ngapain wahai pemuda? Ini mecahin batu, udah berapa kali dipukulin, boro-boro pecah, rengat juga tidak. Udah kata si pemuda, saya mah capek, saya mah bosen, saya mah kesel, udah mau saya tinggal aja. Apa kata si kakek? Jangan pemuda, sini saya tolongin, saya bantu, saya lanjutin. Aki-aki lemah, udah tua, bongkok. Diambil sama si kakek palunya, ngangkat palunya dia udah nggak terlalu kuat. Cuma 3 kali dilempar, dipukul pakai palu, 3 kali doang masih aki, beletrak. Itu dia ngangkatnya nggak tinggi, pelan, beletrak, 1, kedua, ketiga, pecah batu, pecah itu batu. Yang sama si pemuda mah tadi udah berapa kali nggak pecah-pecah, rengat dia kagak. Si pemuda ngaget, ini aki-aki sakti amat, punya ilmu apa kan itu ya. Saya kayaknya penting nih berguru sama si aki.
Kan luar biasa itu aki-aki. Ki, ngomong-ngomong, Aki punya ilmu apa? Saya aja yang muda yang kuat dari tadi nggak pecah-pecah. Kok Aki cuma 3 kali mukul pecah? Mukulnya Ki nggak tinggi-tinggi banget. Si Aki senyum. Saya nggak punya ilmu apa-apa, anak muda. Sebetulnya, kalau kamu lanjutkan pukulan kamu 3 kali lagi, yang tadi itu ya. Kalau kamu lanjutkan aja pukulan kamu 3 kali lagi pecah. Cuman karena kamu gak sabar, terus kamu nyuruh saya. Emang udah waktunya pecah aja ketiga kalinya mah. Itu nggak dipukul sama saya sama anak kecil pasti pecah. Saya bukannya sakti, kesalahan kamu tidak sabar. Begitulah dalam hidup. Kadang kita diuji sama Allah bertubi-tubi. Kok nggak beres-beres kan gitu ya. Kita keburu nggak sabar kan gitu ya. Putus asa, marah, aral segala macam kan gitu ya. Padahal udah tinggal sedikit lagi sabarin, masalahmu pasti beres. Kita kadang kalah di situ doang menyikapi ujian dan musibah dari Allah teh gitu. Artinya apa? Allah kalau sudah berkehendak prosesnya enggak make lama. Kalau Allah sudah berkehendak. Kalau Allahnya belum berkehendak mah ya sabar aja dulu. Mungkin kita masih banyak dosa. Mungkin masih ada bala yang akan menimpa kita. Nikmati saja prosesnya. Jangan pengen terburu-buru. Ntar ke udah waktunya mah pasti. Nah, ini dari Tanjiji hadis awal ini begitu ya pemahamannya ya. Yakini kalau Allah sudah berkehendak proses Allah mah nggak make lama, nggak make susah. Maka tunggulah ini. Dari setiap apapun takdir yang Allah berikan, kita nunggunya ini ya, harus penasaran dengan kejutan kunnya Allah. Kalau begitu kan kita jadi nggak putus asa. Kayaknya bentar lagi nih sakit saya sembuh. Kayaknya bentar lagi nih masalah saya selesai. Ayo tambah semangat. Tambah semangat. Itu dikit lagi tuh puncak udah kelihatan. Ayo terus manjat kan gitu. Supaya jadi motivasi seperti itu ya. Jadi bukan malah melempem hidup kita teh, tapi semakin diuji semakin semangat, semakin diuji semakin semangat. Kenapa? Karena sedikit lagi selesai masalah kita. Emang ada apa orang sakit terus menerus sakit? Nggak ada. Ibu-ibu ya dari mulai ingat sampai hari ini, emang pernah ibu-ibu sakit mulu? Nggak ada kan? Ntar ada sehatnya. Ibu-ibu udah berapa kali dalam hidup mengalami masalah. Emang ada masalah ibu yang tidak terselesaikan? Nggak ada kan? Semua juga selesai. Bahkan kemarin kata saya, sebetulnya masalah yang selesai atau yang tidak selesai nggak usah dipikirin. Nggak usah dipikirin, ngapain capek-capek dipikirin. Yang bakal selesai pasti selesai tanpa dipikirin. Yang nggak bakal selesai walaupun dipikirin rame-rame nggak bakal selesai. Maka jalani aja peran dari Tuhan. Tinggal atur sudut pandang kita menyikapi setiap takdir supaya takdir itu nggak jadi keburukan. Karena semua takdir mah pasti baik, kalau nggak lebih baik atau semakin baik. Tinggal ngelatih itunya doang. Nggak usah capek-capek hidup kita. Orang hidup ini cuma permainan. Wa mal hayatud dunya illa mataul gulur, laibun walahun, kan begitu doang. Shooting, emang beneran shooting? Bohongan. Yang gila-gilanya bohongan, yang kaya-kayanya bohongan, yang jadi ustadznya juga bohongan. Gak ada yang beneran ini. Yang beneran mana? Kalau dia udah beres shooting, baru itu kehidupan benerannya mah itu. Kita sekarang di dunia beneran gak? Bohongan. Yang benerannya kapan? Kalau kita udah mati, baru itu beneran. Yang selamat beneran, yang nikmat beneran. Yang celaka beneran, yang tersiksa beneran. Di dunia mah bohongan semua. Sakit bohongan, susah bohongan. Karena ini main film, kenapa sih serius banget? Santai aja. Kan lagi main film. Sampai baper bawa perasaan. Lama-lama jadi korban perasaan. Udah begitu jadi bagasi. Apa bagasi? Iya kan? Gak usah serius-serius amat hidup mah, toh udah diatur semuanya. Kita mah tinggal menjalani, tinggal pandai-pandai menyikapi setiap takdir supaya takdir itu bisa dikemas menjadi sebuah kebaikan. Gitu doang. Pinter-pinter memanage pikiran, memindset pikiran.
atur sudut pandang kita. Jangan sampai ini angka 9 malah dianggap angka 6. Cuman gara-gara ibu-ibu gak mau pindah dari situ, pindah ke tempat saya. Ayo dong pindahin cara berpikirnya. Jangan di situ mulu, nanti jadi 6 mulu. Pindah dong ke sini sedikit, kan jadi 9 kalau dari sini mah. Ayo dong menghadapi orang Baduy teh, jangan malah nggak bakal laku, orang kagak doyan pakai sendal. Coba dong rubah dikit. Ini teh peluang pasar yang luar biasa. Di sana belum ada yang pakai sendal. Berarti kalau kita masarin sendal di sana bakal laku pesat. Tinggal ngerubah begitu doang. Buat ngerubah cara pandang kita supaya gitu doang. Tinggal ngerubah gitu kata Allah. Ya. Jadi nomor 3 adalah tanjiji hadis, proses perwujudan realisasi dari setiap takdir-takdir yang sudah direncanakan di Lauhul Mahfuz. Ternyata secepat Allah bilang kun, sudah jangan ragu lagi, harus yakin kepada proses Tuhan. Kemarin contohnya seperti apa kemarin? Proses kun itu, proses Allah itu secepat kun itu dicontohkannya kemarin di apa? Ya, sekedip mata itu contohnya kayak apa itu kemarin? Nabi Sulaiman memindahkan istana Ratu ratusan ribu kilometer dipindahin hanya sekejap mata. Itu bukti bahwa kalau Allah sudah berkehendak mindahin istana aja sekejap mata, apalagi cuma mindahin dari sehat ke sakit, dari sakit ke sehat, cemen. Apalagi cuma mindahin jabatan anak ibu dari pangkat biasa misalnya jadi manajer, cemen. Apalagi cuma mindahin Pajero dari showroomnya di Pondok Gede atau di Cibubur dipindahin ke garasi ibu, cemen. Kecil banget atuh. Mindahin motor Beat baru, showroomnya di Pasar Keranggan, pengen pindah ke rumah ibu. Ya Allah, ringan amat itu membuat Allah. Mindahin Ratu Balkis aja yang istana, itu istana bukan rumah-rumahan, bukan. Istana beneran itu kan ya. Terus jaraknya juga bukan dari sini ke Pasar Keranggan, ratusan ribu kilometer. Nabi Sulaiman dengan Ratu Balkis itu beda negara. Sekejap mata bagi Tuhan dengan tanjiji hadisnya kalau Tuhan sudah berkehendak. Ibu tinggal minta apa sama Allah. Asal tadi pahami teorinya, yakini, praktekan. Dan kemarin ya, supaya dapatnya yang kemarin ayatnya istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffaro yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anharo. Nah itu SOP-nya dipakai. Kalau pengen dikabul apa-apa dengan cepat, istaghfiru, harus mau mohon ampun, minta ampun. Jangan resepnya doang ngomongin orang, istighfarnya ge kudu resep. Jangan resepnya doang nyakitin nyinggung orang lawan ke suami, sholat taubatnya ge kudu hobi. Imbangin dong dosa sama taubat. Ngomongin orang mah tiap detik istighfar, habis sholat sambil angob. Astagfirullah. Emang lagi ngomongin orang angob kan? Kagak. Dinas kita kalau ngomongin orang kan? Dinas. Boleh sampai begini nih. Begitu kita kalau ngomongin orang ya. Gua tadi si Anu gidan istighfar aja bisa. Astagfirullahaladzim. 3 kali lagi istighfarnya gitu. Kan gak seimbang antara dosa dengan taubat. Ya gimana, hajat-hajat kita diprioritaskan, didahulukan oleh Tuhan. Gak bisa, karena itu mah SOP yang gak bisa dilanggar. Hajat mau ingin dipenuhi, istaghfiru. Istighfarnya kurang, sholat taubat geber. Kalau hidup kita pengen robah, capek atuh miskin mulu hidup kita kan. Capek kita dihina mulu karena gak punya duit kan. Udah biarin di kita mah udah terlambat. Anak, cucu jangan ampe. Nih emak nih dapat ilmu dari Mang Yajin nih. Udah biarin, mama udah tanggung, udah mau mati. Biarin dah mama belangsak sampai mati, biarin. Lu mah jangan. Emak dapat ilmu dari Mang Yajin nih. Ayo praktekin. Ini ilmunya, ini teorinya, ajarin anak cucu kita. Biar gak kayak kita hidup teh. Mau ini susah, mau itu susah, ya Allah. Orang ngehina orang, ya Allah. Jangan. Kenapa kita begini? Kita sendiri yang salah. Selama ini mindset kita dibikin mindset orang miskin, orang susah, orang belangsak mulu kan begitu. Gak pernah kita robah menjadi mindset orang-orang besar, orang-orang sukses, orang-orang berhasil. Kan kita gak pernah. Apa-apa ngeluh, apa-apa aduh, apa-apa kita hidup begitu mulu kan dari dulu. Gak ada syukur-syukurnya kita, gak ada alhamdulillahnya kita. Ngeluh mulu kan ya.
Pala sakit amat, udah sakit. Ibu-ibu kalau pala sakit ngomong begitu sakit. Perut sakit amat, sakit. Coba ganti dong kata-katanya. Allah nikmat, Allah nikmat. Ganti. Perut sakit, nikmat. Ya Allah nikmat, ya Allah nikmat. Ayo robah. Capek kita kan diperbudak sama nafsu kayak begitu kita kan ya. Kita jadi korban mulu ya. Robah. Dikasih anak bandar, ya Allah, soleh amat anak saya, ya Allah, soleh amat ya Allah, baik amat anak saya, ya Allah. Jangan emang lu mah kayak bapak lu. Udah jadi kayak bapaknya. Bapaknya tukang mancing, anaknya mancing. Bapaknya gak sholat, anaknya gak sholat. Jangan, udah robah. Ya Allah, suami saya baik amat, sayang amat gitu. Walaupun suaminya lagi galak ya, tolong jangan ucapkan suami kita galak, jangan. Lembut amat suami saya, ya Allah, lembut amat. Majid, saya ngomong gitu kagak ikhlas, masa bodoh? Nggak apa-apa ya, nggak ikhlas, karena ini nggak ada urusan sama ikhlas. Ini adalah cara sudut pandang kita untuk menjaga hati supaya hati kita nggak suuzon mulu kepada Allah. Contoh gampang ini. Habis ini kita udah baca doa ada ya, takut kelamaan ngajiannya ya. Ini terakhir nih, satu poin lagi nih. Mudah-mudahan ini yang keinget nama ibu-ibu nih ya. Pakai nih sama ibu-ibu nih. Mudah-mudahan keinget nih. Dari teori ini nih ya. Nih, Bu. Kira-kira ibu-ibu, kalau mau tidur nih ya, malam mau tidur nih malam. Berani nggak ibu-ibu bilang begini sebelum tidur? Ya Allah, besok kayaknya saya bakal mati ketabrak mobil Puso. Berani nggak? Kenapa nggak berani? Kenapa? Doa. Terus apa lagi? Kenapa nggak berani? Kenapa? Doa. Apa lagi? Takut dijabah. Takut terjadi. Takut ya. Terjadi belum? Belum kan? Ibu-ibu mau tidur nih, udah baca doa, udah segala macam, terus ngomong, ya Allah, kayaknya besok saya bakal mati ketabrak Puso, pecah pala saya, mati, udah aur-auran. Berani nggak? Nggak, karena takut udah terjadi belum? Luar biasa. Pegang ya, itu pegang. Ini kan mindset kita begitu ya, cara pandang kita begitu ya. Maka nggak ada siapapun mau tidur bilang kayak tadi, nggak ada kan? Karena di mindsetnya, di cara pikirnya kayak tadi, takut terjadi, padahal belum Oke, bagus. Poinnya, kenapa sih omongan yang tadi omongan negatif apa positif? Negatif, jelek kan ya? Kenapa sih untuk hal yang negatif aja kita sampai kayak begitu konsistennya, kita pegang erat-erat? Kenapa kepada hal yang positif kita nggak berani? Coba dong, kalau ngomong kayak tadi kagak berani, ganti omongannya. Yakin ya Allah, besok utang saya lunas. Jangan tawa. Pernah nggak ngomong begitu? Mau tidur pernah nggak? Aneh, ngomong tadi mati ketabrak itu kagak berani karena takut terjadi. Terus kalau kita ngomong besok utang saya lunas, kenapa nggak berani juga? Padahal kan itu takut terjadi juga kan? Ya, artinya sesuatu yang bakal terjadi kan? Seperti bagaimana kita nggak mau ngomongin mati ketabrak mobil karena takut terjadi. Kenapa yang negatifnya diganti sama omongan positif supaya beneran Kenapa itu nggak pernah dilakukan? Itu kan konyol, kita kan konyol. Karena mindsetnya nggak pernah dirubah kita kan. Padahal ilmunya udah ada, itu tadi teorinya udah bagus. Nggak pernah kita berani begitu ya. Ya Allah, kayaknya besok anak saya mati. Nggak pernah kita ngomong gitu kan? Karena takut udah hebat begitu. Coba tinggal dirubah. Ya Allah, besok hutang saya pasti lunas. Besok anak saya lamaran kerjanya pasti diterima. Besok saudara saya pasti sehat. Ganti semua yang positif ganti. Kenapa nggak berani ngomong begitu? Aneh kan ya? Padahal kalau diomongin kan jadi doa. Padahal kalau udah diawali dari husnuzon diri pribadi, Allah pasti bagaimana prasangka hamba. Kalau kita berprasangka besok utang kita lunas gak? Pasti.
jangan tawa, pasti. Nggak bercanda. Kita juga kagak mau ngomong besok mati ketabrak pusok, kan gitu ya. Tinggal dipindahin doang sedikit, ibu duduknya jangan dari situ mah angkanya jadi 6, pindah dikit doang ke sini, geser ke Mang Yajid biar jadi 9. Kita udah dibekali cara berpikir sama Allah, mana yang negatif, mana yang positif, dua-duanya bakal terjadi. Tinggal ngerubah dari biasanya yang negatif, rubah dong jadi positif. Biasanya aduh-aduhan, sekarang mah alhamdulillah. Biasanya mah ya Allah lu bader amat, sekarang mah soleh amat. Tinggal ngerubah gitu doang. Dan yang tadi ilmu, tolong diamalin setiap malam ya. Tolong amalin. Setiap mau tidur seperti itu. Apa? Hajat-hajat ibu omongin. Nggak ikhlas Mang Yajid ngomongnya masa bodoh, omongin aja. Karena alam bawah sadar kita akan terbentuk dengan kebiasaan ucapan kita. Ya. Apa hajat kita? Hah? Siapa yang ngajarin ngomong itu contoh tadi dari Mang Yajid. Itu contoh supaya materinya nyambung, ya kan? Mang Yajid nggak ngajarin ngomong begitu. Itu mah contoh supaya ibu-ibu bisa memahami poin materi yang akan Mang Yajid masukin. Poin materinya mah ini, ayo dong rubah cara berpikir kita yang biasanya negatif-negatif menjadi positif. Apa yang menjadi hajat kita selama ini? Saya punya utang, ntar mau tidur amalkan ya. Yakin utang ibu berapa? 5 juta, 10 juta, 100 juta, omongin. Yakin utang saya besok 100 juta lunas. Ya. Dan gak usah diaminin, ini mah udah bakal terjadi. Asli. Gak usah diaminin, udah lakuin aja. Ini gak usah amin. Ini mah butuh ngerubah mindset kita doang. Gak usah pakai amin-amin, ini mah robah aja mindset kitanya, kemudian menjadi keyakinan. Nggak pakai lama-lama, kun malam ini ibu ngomong, besok pagi utang 100 juta lunas. Ayo buktiin omongan Mang Yajid, buktiin. Malam pertama belum terjadi Mang Yajid, besok ulang. Iya kan, karena kan kita butuh proses kan, untuk menguatkan keyakinan, untuk menyetabilkan niat kan gitu ya. Ya kan? Ayo, kalau malam ini belum, malam besok ulang, terus aja ya, terus istiqomahkan sampai alam bawah sadar kita terbentuk positif. Kemudian ingat, ketika bangun tidur, ingat. Jadi mau tidurnya kayak tadi ya, ngomong kayak tadi ya. Kemudian pas bangun tidurnya, ingat lagi nih, pas bangun tidur. Bangun tidur, duduk, jangan berdiri ya. Kalau bangun tidur tuh duduk ya. Duduk, pelan-pelan ya. Duduk. Tarik napas yang panjang. Keluarin dari mulut, langsung alhamdulillah ya Allah, terima kasih atas nikmat hidup yang pagi ini engkau berikan. Gitu ya. Amalin ya, amin. Supaya robah hidup kita, supaya robah dah gitu ya, supaya robah ya. Begitu ya, tarik napas, keluarin, langsung ucapkan alhamdulillah, aku bersyukur kepadamu ya, terima kasih engkau masih berikan nikmat hidup pada hamba pagi hari ini. Terima kasih ya Allah. Itu yang pertama. Kedua, tarik lagi, keluarin lagi, alhamdulillah engkau berikan badan hamba sehat ya Allah, alhamdulillah, makasih ya Allah. Dijiwai ya. Jangan sambil ngantuk ini ngomong, jangan ya. Karena udah bangun tidur, dijiwai. Terima kasihnya dijiwai. Ada nilai nikmat yang melebihi hidup, ada enggak? Ada enggak yang lebih bernilai dibanding hidup? Ada enggak nikmat Allah? Ada. Apa? Nikmat yang lebih tinggi dari hidup apa? Iman. Ingat. Yang tertinggi nikmat iman. Yang kedua nikmat hidup. Kedua hidup dulu. Sehat, kalau mati gimana? Hidup. Ya boleh, kalau mau diurut dari imannya juga apa ya. Alhamdulillah ya Allah, bangun tidur ini engkau masih takdirkan hamba menjadi orang yang beriman. Alhamdulillah. Itu boleh. Tarik nafas lagi yang kedua, alhamdulillah engkau masih berikan kesempatan hidup bagi hamba ya Allah. Yang ketiga, alhamdulillah engkau berikan sehat
badan hamba ya Allah. Yang keempat, alhamdulillah Engkau berikan kebebasan kepada hamba ya Allah. Udah, itu 4 yang paling unggul ya. Syukuri dengan alhamdulillah dan berterima kasih tadi ya, dengan tarik nafas. Baru setelah itu silahkan ngomong lagi yang positif. Yang sebelum tidur omongin lagi. Ingat, yang tadi sebelum tidur omongin lagi ya. Ya Allah, hamba bersyukur, terima kasih Engkau telah melunaskan hutang-hutang hamba. Udah lunas belum hutangnya? Belum kan? Baru bangun tidur kan? Iya kan? Belum kan? Baru bangun tidur kan? Tapi bisa nggak buat Allah, Mayajid punya utang ke TOP 10 juta. Bang, sebelum tidur Mayajid ngomong begitu. TOP jam 3 tahajud. Gara-gara Mayajid tadi tidurnya begitu, Allah ngasih hidayah ke TOP. Udah lunasin aja utang si Yajid, ikhlasin. Lagi tahajud tuh TOP begitu. Bisa nggak Allah begitu? Mayajidnya lagi ngapain? Tidur. Iya kan? Masih tidur kan? Tapi tadi sebelum tidur udah ngomong positif ya. Bangun tidur Mayajid ngomong kayak tadi tuh. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih Engkau telah melunaskan hutangku. Padahal kan belum. Kata Mayajid belum. Padahal TOP jam 3 udah niat ngelunasin utang Mayajid. Begitu habis sholat duha, TOP nge-WA. Mayajid, masalah utang yang 30 juta udah biarin, teh mah udah ridho. Bisa nggak Tuhan begitu? Maka itu syukuri sesuatu nikmat yang belum kita dapati. Belajar begitu. Mensyukuri nikmat yang udah dapat mah anak TK itu mah ya. Dikasih duit baru terima kasih, itu mah anak TK. Kita mah udah bangkotan, udah tua. Robah cara syukur kita mah. Kita mah harus udah ningkat mensyukuri sesuatu nikmat yang belum kita terima. Padahal mah pasti keterima. Pasti keterima. Caranya begitu ya. Jadi ucapannya jangan salah ya. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, Engkau telah melunaskan hutangku, Engkau telah menyehatkan badanku, Engkau telah menyolehkan anak-anakku, Engkau telah membuat lembut hati suami. Sebutin aja semua yang positif dengan alhamdulillah. Terima kasih ya Allah, terima kasih Engkau memberikan usahaku lancar. Bangun tidur ya. Gak apa-apa itu mau 15 menit, mau 20 menit, itu indah diomongin begitu teh, indah itu teh ya. Indah kepada Tuhan. Baru habis itu ke air, tahajud dan lain-lain. Itu 2 ritual itu tolong diamalkan. Insya Allah akan merubah kehidupan kita. Dan perubahannya drastis. Drastis. Nggak pakai lama. Kita udah ngaji nih ya. Kun. Awas, jangan ada yang ragu lagi nih. Wah, yang benar Mayajid mah lagi ngeprank, lagi bohong, lagi ngehayal. Ini udah didasarin sama Mayajid. Allah kalau sudah mau melakukan sesuatu nggak pakai lama, nggak pakai ribet. Kun, tinggal kitanya siapkan diri kita. Maka ada pepatah mengatakan, hidup mah jangan banyak minta, jangan banyak ngedoa. Mendingan hidup mah fokus saja, sibukkan diri kita layak diberi oleh Allah. Ya kan? Hidup mah begitu aja, nggak usah banyak minta ke Tuhan. Mendingan dia sibukkan diri menjadi hamba yang layak diberi. Kita makan salah, ngedoa mulu ke Allah, tapi memperlayak diri agar layak diberi, enggak. Sama bos minta naik jabatan, bos taikin dong jabatan saya. Ketemu bos taikin dong jabatan saya. Tapi kata si bos, lu kan belum layak naik jabatan. Kira-kira ditaikin gak jabatannya? Mendingan diem-diem aja, kerja yang bener, buat layak dirimu agar bosmu naikin jabatanmu tanpa dipinta. Bos pasti naikin jabatan kita. Begitu prinsip hidup mah. Gak usah capek-capek banyak ngedoa. Banyak ngedoa kalau kita nggak layak dikasih mah nggak bakal layak dikasih sama Allah kan. Mendingan bagaimana supaya kita layak dikasih? Bersyukur. Ya kan? La in sakartum la aji dan nakum. Orang yang pandai bersyukur pasti ditambah. Itu salah satunya kan ya. Supaya kita layak dikasih, kita harus menjadi orang yang pandai bersyukur. Maka bersyukurlah dari mulai pas kita bangun tidur. Dengan cara itu insya Allah drastis perubahan itu akan segera kita rasakan perubahan. Dan perubahan itu menjadi perubahan yang lebih baik. Mudah-mudahan manfaat. Amin. Robin.